hari ini kita belajar IPA dan materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara memelihara ketersediaan air bersih, ya. Nah, anak-anak, kalian pastinya sudah sangat mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan. Itu artinya sebagian besar wilayah Indonesia itu memiliki air, ya. Sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri atas jumlah air yang sangat banyak, ya. Seperti sungai, danau, ya, pantai dan lain-lain. Nah, tetapi apakah kalian tahu dari seluas wilayah Indonesia yang memiliki banyak jumlah air tersebut, hanya sedikit jumlah air yang dapat dikonsumsi atau dapat layak diminum oleh manusia, khususnya kita yang tinggal di Indonesia. Nah, itu kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian air atau menjaga lingkungan, ya, dari pencemaran air, ya, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut tentunya dapat merugikan penduduk di Indonesia. Padahal jumlah penduduk di Indonesia juga sangat banyak, ya, karena Indonesia merupakan negara berkembang, ya. Nah, dengan demikian maka kita harus menyadari, kita harus tahu bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, seperti contoh misalkan air sungai. Nah, anak-anak, air sungai itu berasal dari mata air dan air hujan yang mengalir ke permukaan tanah, ya. Nah, tentunya air sungai terlihat berwarna coklat dan keruh karena bercampur dengan lumpur, kemudian pasir, kayu, atau kotoran lainnya. Nah, kualitas air sungai itu dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitar aliran sungai, ya. Nah, umumnya kualitas air sungai di daerah hulu, ya, itu lebih bagus dibanding air sungai di daerah hilir. Mengapa demikian? Karena limbah industri dan limbah rumah tangga yang ada di daerah hilir, ya, itu dibuang langsung ke sungai oleh manusia tanpa melalui proses penyaringan atau tanpa melalui proses pemilihan sampah atau limbah mana yang layak dibuang ke sungai atau yang tidak layak dibuang ke sungai, ya. Nah, sehingga itu limbah industri ataupun limbah rumah tangga tersebut mempengaruhi kualitas air di daerah hilir atau kita kenal juga di daerah muara, ya. Nah, itu dapat menjadikan air tersebut tidak dapat dikonsumsi atau tidak dapat dijadikan air minum oleh manusia, ya, karena tentunya akan mengganggu kesehatan pada tubuh manusia. Nah, hal tersebut memberikan dampak pencemaran sungai bagi manusia atau makhluk hidup. Nah, apa saja dampak pencemaran sungai? Yaitu yang pertama, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya yang berasal dari pembusukan sampah, ya. Nah, jika mikroorganisme tersebut masuk ke dalam tubuh manusia, maka itu akan dapat menimbulkan penyakit, ya, penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, lalu yang kedua adalah air yang beracun sehingga berbahaya bila dikonsumsi untuk didaur ulang. Nah, air yang beracun ini maksudnya adalah air yang terkena limbah kimiawi dari pabrik industri misalkan, atau dari rumah tangga, atau bisa juga dari pestisida yang digunakan oleh para petani saat bertani, ya.
Nah, lalu yang ketiga itu kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa dampak dari pencemaran air, ya. Nah, anak-anak, karena air bersih sangat diperlukan bagi tubuh kita, maka kita perlu menjaga kelestarian air bersih atau menghemat penggunaan air bersih. Nah, bagaimana caranya? Yaitu perhatikan ini. Nah, ini adalah beberapa cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan ya untuk dapat menghemat pemakaian air bersih atau menjaga kelestarian air bersih. Karena tentunya air bersih bukan hanya diperlukan oleh kita yang hidup pada saat ini, tapi akan diperlukan juga bagi anak cucu kita kelak suatu saat, ya. Maka sudah seharusnya kita menjaga lingkungan kita ya dari pencemaran air atau mulai menerapkan penghematan air. Nah, ini adalah langkah-langkah yang tepat yang dapat kita lakukan agar ketersediaan air bersih masih tetap terjaga hingga masa-masa yang akan datang. Baik, anak-anak, demikian materi IPA kita hari ini, yaitu tentang cara memelihara ketersediaan air bersih. Ya, semoga contoh-contoh atau langkah-langkah cara menjaga ketersediaan air bersih dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah, selamat mengerjakan tugas hari ini dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih.